Pelan ya. Segera kita ikuti Interactive Motivation Talk. Thanks God Tomorrow is Friday bersama Dr. Fakih Syarif, spiritual motivator dan penulis buku bestseller tentang motivasi dan pengembangan diri. 889 Smart FM Surabaya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart listeners, senang sekali saya Fana Ruf bisa sore ini menyapa Anda kembali Smart listeners, tepatnya di hari Kamis 18 Juni 2020 di pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Thank God, tomorrow it's Friday. Baiklah, salah satu program yang mungkin paling Anda tunggu gitu ya, Smart Listeners juga sudah tidak sabar kira-kira hal-hal inspiratif apa yang akan kita bahas di sini, atau hal-hal inspiratif apa yang sudah ingin Anda dapatkan di sore hari ini. Bersama dengan seorang spiritual motivator adalah Dr. Fakih Syarif, MSI, penulis buku Gizi Spiritual. Kemudian beliau juga adalah pengasuh 90 hari menulis buku, dan kemudian Sekretaris Komnas Pendidikan Jawa Timur. Dan pastinya masih banyak lagi sederet predikat ataupun kesibukan-kesibukan yang beliau miliki sekarang ini. Langsung saya sapa untuk narasumber saya hari ini, Smart Listeners. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita hari ini masih bisa berbincang kembali meskipun jarak jauh ya Ustadz ya. Meskipun kondisi masih belum memungkinkan untuk kita bisa bertemu secara langsung, tapi artinya tidak berarti kita akan stop di sini kemudian tidak membagikan sesuatu yang baik dan positif untuk Smart Listeners. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke. Hari ini Ustadz dan juga Smart Listeners, kita memilih, atau Ustadz juga sudah memilih satu tema yang sangat keren sekali ini ya, bagus sekali. Cemerlang dalam manajemen waktu. Bagaimana kita bisa lebih cemerlang dalam manajemen waktu? Bagaimana kita bisa mengenali terlebih dahulu manajemen waktu itu yang baik seperti apa sih? Atau jangan-jangan Smart Listeners juga masih belum paham manajemen waktu itu yang seperti apa? Nanti boleh juga yang ingin bergabung ataupun bisa bertanya-tanya secara langsung bisa kirim WhatsApp Smart Listeners di 0813128889, atau kalau misalnya ingin telepon juga boleh ya di 0317321498. Cemerlang dalam manajemen waktu. Manajemen waktu yang seperti apa Ustadz Fakih? Ya, pemirsa Smart FM yang berbahagia, Smart Listener. Jadi waktu itu tidak sekedar diartikan seperti emas atau uang, tapi di dalam Islam waktu itu laksana nyawa. Jadi seperti nyawa dalam kehidupan. Maka kalau kita membuang waktu atau jika waktu kita terbuang atau waktu kita itu hilang, itu seperti nyawa dan kehidupan yang tidak dapat tergantikan. Maka waktu itu laksana nyawa gitu. Jadi kalau sudah hilang itu kan tidak bisa kembali kan gitu. Betul. Oleh karena itu manusia yang tidak pandai di dalam aspek penggunaan waktu, dia akan menyia-nyiakan. Dan kalau dia menyia-nyiakan waktu itu, maka sebenarnya berarti dia tidak menghargai hidup dan nyawanya sendiri. Oleh karena itu kemudian kita harus menganggap bahwa waktu itu adalah laksana nyawa bagi kehidupan kita. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan gini, modal bagi seorang hamba itu adalah waktunya. Maka jika dia gunakan waktunya itu untuk sebaik-baiknya, ya, dia gunakan waktu itu pada hal yang bermanfaat. Ya, jika dia gunakan waktu itu untuk hal yang bermanfaat, maka dia akan memiliki daya guna yang luar biasa. Sebaliknya, jika dia gunakan waktu itu pada hal yang tidak diperlukan, kemudian tidak digunakannya untuk mencari pahala akhirat, bahkan dia menyia-nyiakan, maka berarti sebenarnya dia telah menyia-nyiakan modalnya yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu dikasih modal yang sama dalam hal urusan waktu.
yaitu sehari semalam 24 jam, ya tidak ada yang lebih kan? Semuanya dikasih waktu yang sama. Sehari semalam 24 jam. Jadi mereka yang berhasil itu adalah mereka yang berhasil mengisi 24 jam itu dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka kalau kita suka menunda-nunda pekerjaan, maka ingat, kalau menunda-nunda pekerjaan itu berarti penyakit yang sering menyerang golongan orang yang gagal. Maka kalau kita sering kali ngomong, engkuk seailah, maka kita akan diengkuk-engkuk oleh kehidupan. Setuju. Jadi inilah kemudian kenapa kemudian kita pentingnya manajemen waktu. Maka tadi saya katakan dalam tema sore kali ini adalah kita akan bisa cemerlang kalau kita mampu mengatur waktu kita begitu luar biasa. Tetapi kita akan mengalami ketidakcemerlangan kalau kita suka menunda-nunda dan suka kehilangan waktu. Sebab kalau waktu itu sudah hilang tidak bisa digantikan. Nggak bisa diputar lagi ya Ustadz. Ya, nggak bisa digantikan. Kalau uang itu bisa disimpan, maka waktu tidak bisa. Maka kita tidak bisa mengatakan, alhamdulillah hari ini saya punya simpanan waktu 6 jam, berarti besok saya punya 30 jam. Tidak bisa. Kalau waktu itu sudah lewat kan gitu. Iya, Jadi apa yang sudah hilang? Ya kalau sudah hilang kan tidak bisa diganti. Artinya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa waktu itu laksana nyawa, maka kita harus hati-hati. Sebab kalau nyawa itu sudah hilang, lewat kan tidak bisa. Kemudian kita bisa minta sama Tuhan, kembalikan nyawaku. Tidak, sama dengan waktu. Maka berarti kalau kita menyia-nyiakan waktu, itu berarti kita tidak menghargai hidup dan nyawa kita sendiri. Betul sekali. Jadi sepakat ya. Kalau tadi Ustadz Fakih sudah menyampaikan ya smart listeners bahwa di dunia ini kita memiliki jatah waktu yang sama. Semuanya sama, siapapun Anda gitu ya. 24 jam yang diberikan. Yang membedakan nih smart listeners, waktu yang ada yang diberikan jatah yang sama oleh Tuhan, oleh Allah itu dipergunakan untuk apa? Apakah Anda bisa menggunakan waktu itu untuk bisa lebih cemerlang dibandingkan dengan yang lain, ataukah Anda masih memiliki prinsip tarsok, entar deh besok, yang ada malah akan disia-sia oleh waktu itu sendiri ya Ustadz ya? Ya, kalau bahasa Surabayanya sering kali engkuk sik. Nah, karena engkuk sik akhirnya kita diengkuk-engkuk oleh kehidupan. Jadi itu karena kita sendiri gitu. Oleh karena itu sebenarnya smart listener di dalam Islam itu, agama Islam itu mendidik umatnya agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari itu, Rasulullah SAW itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi beliau pernah berkata, apabila kamu pada saat petang, maka janganlah kamu menanti pagi. Apabila kamu pada saat pagi hari, janganlah kamu menanti petang. Sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah berpesan pada sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, wahai Umar, tanggung jawab yang Allah serahkan pada malam hari, janganlah ditangguhkan ke siang hari. Dan yang diserahkan pada pagi hari, janganlah ditangguhkan ke malam hari. Maka berarti ini artinya apa? Tidak boleh menunda-nunda. Sebab kalau sudah menunda-nunda, itu dampaknya satu. Pekerjaan yang harusnya dikerjakan hari ini karena nunda-nunda, maka dia akan menumpuk pada hari berikutnya. Betul. Kalau sudah menumpuk pada hari berikutnya, maka bisa jadi akan terbengkalai pekerjaan yang hari berikutnya itu. Atau kalau semakin menunda-nunda lagi, bisa jadi kedua-dua pekerjaannya yang harusnya hari ini dan kemarin, itu tidak bisa dilaksanakan juga. Berantakan semuanya. Maka itulah penyakit yang disebut dengan menunda-nunda. Maka ini dikatakan penyakit yang sering menyerang orang-orang yang gagal. Jadi orang-orang yang gagal itu bukan orang yang tidak dikasih modal waktu yang sama dikasih modal waktu yang sama bahwa sehari semalam adalah 24 jam. Tetapi bagaimana dia memanfaatkan dan menggunakan waktu, itulah yang membedakan apakah dia sebagai pemenang atau pecundang. Nah, di situ yang membedakan. Oke, baiklah. Kita lewati satu segmen ini dulu ya Ustadz ya. Kita break dulu. Tapi yang pasti nanti kita akan melanjutkan lagi smart listeners. Bagaimana kita bisa cemerlang dalam manajemen waktu. Sekarang satu ini ya. Kita kembali menyapa Anda di Thanks God Tomorrow It's Friday. Interaktif Motivation Thanks God Tomorrow is Friday akan kembali sesaat lagi. Apa yang akan kita lakukan hari ini?
Setiap tahun berganti, ada jutaan resolusi dibuat. 17-21 aku Rencana di ideal ini ya. ingin berujung bahagia. Mas di payment. Namun hari-hari Barangkali aku tetap terasa hampa. Padahal bahagia itu sederhana. satu aja. Bahagia tak Sekarang menit terbatas keberapa? barang dan rupa. Bahagia tak hanya Oh iya, soal sekarang rasa. menit keberapa? Bahagia juga tak bicara lembaran Iya, nanti kata kasih cinta. Bahagia clue. adalah pilihan. Bahagia adalah tentang makna. Kita harus menemukan kata kuncinya. Kuncinya cuma satu, stay fokus. Mari bersama kami kita lanjutkan cerita bahagia dalam Smart Happiness di Smart FM setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Arfan Pradiansyah, pembicara nasional di bidang leadership and happiness. Disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Ubah kekhawatiran menjadi doa. Mulailah cerita bahagia Anda mulai saat ini dan jadilah duta bahagia. Smart FM, Business and Inspiration. Be smart with Smart FM. Kembali kita ikuti Interaktif Motivation Talk. Thanks God, tomorrow is Friday. Terima kasih semua listeners masih bersama kami sampai nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Anda boleh sekali kalau misalnya ingin bergabung dengan kami, ingin bertanya-tanya secara langsung juga dengan Ustadz Fakih di 0811312889. Manajemen waktu, kita punya waktu yang sama, semua punya jatah dan kesempatan yang sama sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau mengalokasikan waktu-waktu yang sudah diberikan itu. Baiklah, Ustadz Fakih, monggo boleh dilanjutkan lagi yang mungkin tadi sempat tertunda? Ya, Imam Mujahid itu meriwayatkan, beliau telah mendengar dari sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Abbas. Oke. Ada 5 hal yang sangat aku sukai, kata Abdullah bin Abbas, melebihi kesukaanku terhadap kuda yang dihadiahkan kepadaku. Apa saja 5 hal itu? 1, tidak berkata-kata dalam hal yang tidak bermanfaat. Kemudian 2, tidak bertengkar dengan orang yang penyantun dan orang yang bodoh. Jadi yang pertama, tidak berkata-kata dalam hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, tidak bertengkar dengan orang yang penyantun dan orang yang bodoh. Yang ketiga, tidak berkata-kata tentang seorang sahabat dengan perkataan yang kita sendiri tidak suka. Jadi kalau kemudian kita sendiri tidak suka, ya jangan kamu katakan dengan sahabat kamu. Maka kemudian yang keempat, bergaul dengan kawan dengan cara yang kita sendiri tidak suka. Jadi kalau kita bergaul dengan kawan di mana kita sendiri tidak suka, ya jangan lakukan kepada kawan Anda kan gitu. Kemudian 5, melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan itu akan dibalas. Baik itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Di situ ada 5 hal, 1 diantaranya adalah tadi, tidak berkata-kata dalam hal yang tidak bermanfaat. Maka kalau kita berkata-kata artinya yang mubazir itu nggak usah gitu ya Ustadz ya, mending diam gitu ya. Karena kan menghabiskan energi 1. Betul. Habiskan energi, yang kedua menghabiskan waktu, nggak produktif juga. Ya. Jadi dari 5 hal tadi itu yang terkait dengan waktu tadi, yang pertama tadi, tidak berkata-kata dalam hal yang tidak bermanfaat. Yang pertama tadi. Yang kedua misalnya tidak bertengkar dengan orang yang penyantun dan orang yang bodoh. Nah, ngapain kita bertengkar dengan orang yang penyantun? Ngapain juga dengan orang yang bodoh? Habiskan waktu juga kan. Oh dia sudah santun, sudah baik. Iya, betul. Apa orang bodoh dituruti ya, sama dengan orang yang nggak waras. Kita yang waras nurusinya nggak waras, akhirnya ikut nggak waras kan gitu. Iya. Kemudian tidak berkata-kata tentang seorang sahabat dengan perkataan yang kita sendiri tidak suka. Jadi kalau misalnya kita sendiri tidak suka kalau dengan kata-kata itu, maka jangan itu katakan pada sahabat kamu. Ini berarti apa? Empati. Kita berempati. Jadi kalau misalnya dengan kata-kata ini aku pun tidak suka, apalagi kalau kemudian itu saya katakan kepada orang lain, apalagi itu sahabat kan gitu. Kemudian bergaul dengan kawan dengan cara yang kita sendiri tidak suka. Nah, jadi kalau kita sendiri tidak suka bergaul dengan model kayak gitu, ya jangan perlakukan orang semacam itu kan gitu. Kemudian yang kelima, melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan itu akan dibalas, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu, baik yang baik atau yang buruk, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya oleh Allah sudah ditunjukkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Betul. Ada pepatah yang mengatakan siapa yang nabur dia akan menuai. Tinggal yang ditabur apa? Benih kebaikan atau benih keburukan. Kalau orang Surabaya bilang Gusti Allah nggak sare. Iya. Maka jangan macam-macam.
Apapun yang kita lakukan, itu kita harus sadar bahwa perbuatan itu Betul. akan dibalas, baik Iya. yang perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Maka itu harus menjadi kehati-hatian bagi kita. Oleh karena itu Karena penting bagaimana kita mengelola waktu itu dengan baik. betul. Sehingga kemudian kita memiliki skala prioritas. Oke. Kalau saya ringkas dengan sebuah kalimat itu dengan gini. Kalau saya ringkas dengan kalimat, kalau kita mau bicara tentang prioritas, usahakan waktu kita banyak melakukan sesuatu yang sunnah dan yang wajib. Kalau toh melakukan yang mubah, lakukan di antara yang mubah itu yang menunjang visi hidup kita. Tinggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Ini kalau kita berbicara tentang prioritas dalam Islam. Ya. Jadi isilah waktu-waktu kita untuk melakukan sesuatu yang sunnah dan yang wajib. Kalau toh melakukan sesuatu yang mubah, maka usahakan yang mubah tadi menunjang visi hidup kita. Jadi jangan yang mubah itu malah menyanyiakan waktu, tapi usahakan tetap sesuatu yang mubah tadi itu menunjang visi hidup kita. Jauh yang makruh, apalagi yang haram. Oke, setuju ya Ustadz ya. Baik, ya. Ustadz, kita harus break dulu karena setelah ini juga akan ada azan maghrib. Monggo silakan Ustadz kalau mau sholat maghrib dulu. Dan smart listeners nanti akan kita bahas juga, kita harus kenali juga apa sih atau seperti apa skala prioritas dan bagaimana mengelola waktu secara efektif. Setelah yang satu ini kita break ya dan kembali menyapa Anda pastinya dalam Thank God Tomorrow It's Friday. Interaktif Motivation Talk, Thanks God Tomorrow is Friday, akan kembali sesaat lagi. Virus Corona masuk ke Indonesia. Haruskah kita panik? Presiden Jokowi menyatakan bahwa kita punya lebih dari 100 rumah sakit, dilengkapi ruang isolasi dan peralatan standar internasional untuk melawan virus ini. Menurut data WHO, sampai saat ini virus corona memiliki tingkat kematian yang tergolong rendah, yaitu 2 hingga 3,3%. Selain itu, bila imun tubuh kita kuat, kemungkinan tertular pun rendah. Cara menghindari penularan pada diri kita adalah rajin cuci tangan dengan sabun cair selama minimal 40 detik, terutama sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata. Jadi, tetap waspada, tapi nggak perlu panik, apalagi termakan hoax. Bila ada pertanyaan, hubungi hotline virus corona resmi dari pemerintah di nomor 021 521 0411 dan 0812 1212 3119. Indonesia bersatu, atasi corona. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian BUMN dan Kemenkes Republik Indonesia. Sesaat lagi, waktu azan maghrib untuk Surabaya dan sekitarnya. Masak bakso. Ya aku. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Duh, thank tomorrow is Friday. Apa sih thanks God? Lumpia. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Mm-mm. Be smart with Smart FM. Iya, paham.
could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I never, ever done before. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me. I could have danced, 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 danced. Bed, I could have gone to bed. My head's too light to try and settle down. Sleep, I could have sleep tonight, not for all the jewels in the crown. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me. I could have danced, danced, danced Kembali kita ikuti Interaktif Motivation Talk. Thanks God, tomorrow is Friday. After all, the jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers Mary. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind cries Mary.
traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street. 'Cause the life that they live is dead. And the wind screams Mary. Well, the wind ever remember names that is blown in the past. But its crutch, its old age, its wisdom whispers, no, this will be the last. And the wind cries, another morning, another day. I cried and cried, but the sun of love is due, and it's going to be alright. I want to be free. It's getting light in my old town. I'm sad because you're not around. I'm cold all over in the morning breeze. Standing here without my love, looking at the star above, knowing that the sun of love is due. Ini pulang ketemu Loving you is so sad. Ustadz Fakih sudah siap? Boleh kita lanjut Ya. lagi, Ustadz? Kita mungkin tinggal 2 segmen lagi ya? Ya, Oke, ya. Kembali kita ikuti Interaktif Motivation Talk. Thanks God, tomorrow is Friday. Terima kasih Smart Listeners masih bersama kami di Thank God Tomorrow It's Friday. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0811312889. Kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ustadz Fakih sebagai narasumber kita untuk sore hari ini ya. Nah, seperti janji kita tadi Ustadz Fakih, kita akan Ya. memberikan cara atau bagaimana sih Smart Listener supaya tahu bagaimana skala prioritas dan juga pastinya bagaimana caranya untuk kita bisa mengelola waktu dengan baik. Silakan Ustadz Fakih, mungkin skala prioritas terlebih dahulu. Bagaimana sih kita bisa memilahnya itu? jadi tadi kalau wajib dengan sunnah maka wajib yang didahulukan. Kalau sunnah Oke. dengan mubah maka sunnah didahulukan. Maka yang makruh yang haram harus ditinggalkan. Maka kalau saya terjemahkan dalam bentuk kalimat tadi itu kan sibukkan waktu-waktu kita untuk mengisi waktu-waktu kita untuk amalan-amalan yang sunnah dan wajib. Kalau toh Siap. ada yang dilakukan mubah, cari yang mubah itu yang bermanfaat, yang menunjang visi hidup kita. Tinggalkan yang Oke. makruh, apalagi yang haram. Itu berarti kita bicara tentang prioritas.
Sekarang bagaimana untuk baik. mengelola waktu secara efektif itu? Satu, luangkan waktu untuk merencanakan. Jadi penting untuk merencanakan. Kalau kita Oke. gagal untuk merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal. Betul. Jadi langkah yang pertama adalah luangkan waktu untuk merencanakan seluruh aktivitas kita. Jadi malam itu sebelum tidur apa saja yang besok saya lakukan. Nah, jadi dengan merencanakan, luangkan waktu untuk merencanakan. Ingat kalimat tadi itu. Gagal untuk merencanakan itu berarti kita sudah merencanakan untuk gagal. Oke. Jadi Aha, apabila oke. kita sudah tahu hendak kemana, hendak pergi, terus bagaimana hendak Mhm. pergi, Anda boleh segera bertindak tanpa membuang waktu. Jadi kalau kita sudah tahu Mhm. apa yang kita lakukan, mau kemana, karena tujuannya jelas, berarti kan kita tidak buang-buang waktu. Itu langkah yang pertama. Betul. Oke. Yang kedua, tentukan tujuan. Jadi kejelasan Mhm. tujuan itu penting, karena Ya. itu akan memudahkan perjalanan Anda. Jadi kalau Goals-nya Anda harus misalnya, tahu. iya, kalau Anda misalnya tidak punya tujuan yang jelas, Anda keluar dari rumah, kalau tidak punya tujuan yang jelas, habiskan Ya waktu apa bingung. enggak? Iya Iya, kan, muter-muter habiskan waktu. aja. Cara nang di toh iki, kan gitu. Maka Betul. kejelasan tujuan untuk Mhm. memudahkan perjalanan Anda. Tanpa tujuan, manusia itu Mhm. akan menjadi seperti kapal tanpa nahkoda. Betul. Kita bisa bayangkan kalau kapal tanpa nahkoda. Ya Kapalnya akan hanyut oleng. diterpa arus, sebaliknya dengan tujuan yang Iya, jelas, manusia itu akan seperti kapal yang sanggup berlayar, ya, melawan arus menuju tujuan. Nah, nanti perbedaannya antara hanyut dan berlayar itu ditentukan oleh tujuan. betul. Oke. Ya, Jadi perbedaan. meluangkan waktu dulu untuk merencanakan yang pertama, Ya, kemudian harus tahu nih tujuannya ya, mau kemana, mau dibawa kemana gitu ya ya, Ustadz ya. tujuannya harus jelas. Nah, tadi tentukan Oke. prioritas. Kemudian Ya, tentukan tentukan prioritas. prioritas. Jadi banyak orang gagal karena mereka membuang waktu dengan melakukan sesuatu yang tidak utama atau yang remeh-remeh. Hmm. Sementara prioritasnya ditinggalkan. Nah, Berarti ini kemudian yang berhubungan sama yang pertama tadi ya Ustadz ya, skala berhubungan prioritasnya ya. skala prioritas tadi itu. Jadi kita Oke. tentukan prioritas, mana yang penting dan benar-benar penting. Ya. Lakukan yang penting dan benar-benar penting itu pada kondisi tidak genting, sehingga kemudian kita bisa mengatur prioritas. Tapi Siap. kalau kita melakukan pekerjaan yang penting tapi dalam kondisi genting, itu memang mudah stres. Nah, Kenapa? Ini penyakitnya karena seringkali melakukan karena nunda-nunda, akhirnya kena deadline. Nah, itu melakukan hmm. pekerjaan yang penting dalam Di kondisi waktu yang genting. genting. Harusnya kita Betul. melakukan pekerjaan yang penting, tapi tidak genting, sehingga kita bisa Yes, ngatur skala prioritas. Tapi setuju. jangan melakukan pekerjaan yang tidak penting, tapi kondisi genting. Ini kelihatannya super sibuk, tapi tidak produktif. Oke. Pekerjaan yang tidak penting, tapi dia Ya. genting, tergopoh-gopoh. Apalagi yang keempat, melakukan pekerjaan yang sudah tidak penting, tidak genting. Maka kita akan menjadi orang yang Wah. sia-sia. Boleh melakukan itu sewaktu-waktu untuk refreshing. Yang tidak Ya. penting, tidak genting, tapi untuk refreshing. Tapi jangan Mhm. seluruh waktu kita banyak di kuadran yang keempat tadi itu. Itu bahaya, Mhm. kita akan jadi orang yang sia-sia. Kemudian Mhm. berikutnya, tuliskan daftar hal yang harus dikerjakan. Nah, ditulis daftar hal yang harus dikerjakan. Oke. Jika setiap hari Anda menulis daftar tentang hal-hal yang harus Anda lakukan berdasarkan prioritas, maka itu akan membuat banyak waktu kita membuat banyak waktu kita tidak hilang. Artinya bisa lebih hemat ketimbang kita tidak menuliskannya. Sehingga kemudian kita tidak tahu prioritas. Jadi Prioritas. banyak Baik. banyak orang membuang waktu sebab mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Betul. Jadi orang itu banyak membuang waktu gara-gara dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak tahu apa sebenarnya yang Iya, harusnya dicapai begitu ya ya. Ustadz ya. Kalau tujuannya Ustadz, nggak jelas, mhm, terus apa mhm, yang dilakukan nggak jelas, kacau kan? mhm. Betul, betul. Akibatnya buang-buang waktu. Ya, Ustadz sebentar. Ya, Saya kok tertarik ya. Jadi ketika kita menuliskan rencana-rencana atau apa yang harus hmm, kita lakukan, itu semacam mendorong otak kita atau pikiran juga akhirnya semakin belajar untuk hal-hal yang positif ya. Mengingat kemudian betul. menuliskan hal-hal apa yang harus kita lakukan, hal-hal baik apa. Otomatis waktu pun tidak akan pernah terbuang sia-sia. Begitu ya Ustadz ya? Jadi biasanya kalau malam kan di meja kerja kita atau di meja Iya. kamar kita kan ada bikin yang kertas kecil-kecil ada memo Mhm. kan. Iya, iya, iya. Misalnya ditulis besok apa ya aku janjian dengan siapa. Nah, ditulis. Atau Oh, kemudian lihat oke. kalender. Oh iya, aku besok ngisi di sini. Itu saya Mhm. misalnya, saya kasih contoh. Sehingga Oke. kemudian besok saya lagi siaran.
besok setelah siaran nanti ada tamu. Udah terjadwal semua, hari ini nanti saya jam 8 juga harus bisa. Wah, itu penting. Kalau Betul. tidak bahaya. Apa ya aku ya? Akhirnya kita dikomplain orang. Tapi yang Melakukan kelima, ya. Melakukan hal kelima- yang tidak penting, Ustadz, di waktu yang genting bisa bikin sinting kalau kayak gitu Ya. terus. Itu kelihatannya super sibuk tapi tidak produktif. Nah, Nggak itu produktif. dia, Ya. betul. Tapi tetap bersikap fleksibel. Nah, jadi bersikap fleksibel itu gini maksudnya. Jadi kalau pakar-pakar para manajemen itu mengajarkan pada kita agar Anda merencanakan dengan teliti hanya 50% dari waktu Anda setiap hari. Jadi masih ada 50% untuk apa? Fleksibilitas tadi itu. Oh, baik. Jadi 50% dari waktu kita setiap hari itu rencanakan betul. Nah, tapi masih ada space 50% yang lainnya agar untuk fleksibilitas. Karena berarti nanti kan kita akan membiasakan ada plan A, ada plan B, plan C gitu. Yes, setuju. Karena kadang-kadang sudah di plan, tapi ternyata kemudian di luar dugaan kita. Maka 50% itu atur waktu sedemikian rupa sehingga kemudian akan ada fleksibilitas tadi itu. Oke, baiklah. Ustadz, masih ada beberapa cara lagi untuk kita bisa mengelola waktu secara efektif ya Ustadz ya. Boleh kita bahas lagi di segmen terakhir kita, sementara kita break sebentar ya Ustadz ya. Selain satu ini, Smart Listeners, kita akan kembali menyapa Anda di Thanks God, Tomorrow It's Friday. Junto, Thanks God Tomorrow is Friday akan kembali sesaat lagi. Sudah, kamu tuh nggak perlu banyak tanya. Kerjakan aja apa yang aku mau. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu harusnya kasih tahu. Itu terserah aku. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh pergi. Kamu tuh egois dan nggak peduli perasaan orang. Dasar perempuan, semuanya sama aja. Cengeng. Menghancurkan hubungan tidak perlu waktu lama. Emosi tak terkendali dan berpusat pada diri sendiri sudah cukup membuat Anda monster emosi. Emosi yang tidak dapat Anda kendalikan hanya akan membuat Anda terpuruk dan sulit meraih sukses sejati. Emosi terkendali butuh keterampilan dan kecerdasan. Simak selalu Smart Emotion di Smart FM setiap Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama Anthony Dio Martin. Smart Emotion disiarkan di 10 kota Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Menjadi pribadi smart itu harus, bukan hanya untuk memenangkan persaingan. Smart person juga berarti menjadi pribadi yang mampu menggunakan dan memaksimalkan teknologi untuk kemajuan di berbagai bidang tanpa kehilangan jati diri sebagai manusia. Atau justru dikendalikan kemajuan teknologi, menghabiskan berjam-jam waktu dengan teknologi tapi tak bisa mengendalikan diri. Joy of missing out adalah ketika seseorang lebih mementingkan kebutuhan dirinya sendiri dan dia tidak akan takut ketinggalan tren. Dapatkan insight bagaimana tetap menjadi manusia utuh di tengah kemajuan teknologi yang menggila. Bersama Daniel Philly, Digipreneur pembelajaran berbasis kompetensi setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Smart Digital, be smart and be human being. Sayangi dan cerdaskan anak tanpa gadget. Smart FM, Business and Inspiration. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun, seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya, yang kita tidak membuat plan B. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM, Business and Inspiration. Be smart.
Kembali kita ikuti Interaktif Motivation Talk. Thanks God, tomorrow is Friday. Terima kasih, kita masuk di sesi atau segmen terakhir Smart Listeners di Thanks God, Tomorrow It's Friday. Masih bersama Ustadz Fakih ya. Bagaimana sih kita bisa cemerlang dalam manajemen waktu begitu? Karena kalau kita bisa cemerlang atau kita bisa memanage waktu dengan baik dan benar, Smart Listeners, kita akan bisa menjadi seseorang yang cemerlang. Tadi sudah diberikan beberapa tips untuk kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Kelanjutannya seperti apa, Ustadz? Monggo silakan. Yang keenam, masing-masing kita itu punya masa produktif ya. Jadi ada putaran jam biologis. Jadi masing-masing kita itu punya ritme kerja. Ya, ada orang yang lebih produktif pada waktu pagi, ada kan? Ada orang yang lebih produktif pada waktu siang. Jadi jam menjelang tidur sebentar siang, tapi setelah itu langsung fresh. Ada juga orang yang lebih produktif pada waktu malam. Maka kenali jam-jam biologis kita itu, jam-jam putaran biologis kita. Karena masing-masing orang punya ritme kerja itu. Nah, kalau kita sudah kenali masa produktifnya, itu lakukan jam-jam produktif itu dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sesuai dengan bidang keahlian. Biasanya karya-karya besar akan muncul di situ. Jadi kadang-kadang saya nulis itu di jam-jam yang jam ritme-ritme yang kemudian saya flow gitu. Nah, itu masing-masing orang kan pasti berbeda ya Ustadz ya. Berbeda. Dia pasti menemukan putaran-putaran jam biologis itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lakukan hal dengan benar. Nah, sebab kalau kita membiasakan melakukan hal yang benar, itu akan mementingkan hasil sehingga kemudian dia akan menjadi efektif. Kalau kita melakukan hal yang sering salah, akibatnya kan banyak waktu terbuang kan? Betul. Nah, coba melakukan hal itu dengan benar tadi itu. Kemudian hapuskan pekerjaan-pekerjaan yang mendesak. Pekerjaan-pekerjaan yang harus diutamakan adalah pekerjaan yang penting. Ya, saya ulangi, pekerjaan-pekerjaan yang harus diutamakan adalah pekerjaan yang penting, bukan yang mendesak. Yang mendesak itu karena penyakit nunda-nunda tadi. Betul. Jadi lakukan pekerjaan yang penting dalam kondisi yang tidak genting. Tadi saya ulangi lagi. Lakukan pekerjaan yang penting dalam kondisi tidak genting. Sehingga kemudian kita bisa ngatur skala prioritas. Betul. Ya, jangan melakukan pekerjaan yang penting dalam kondisi genting. Boleh, tapi kalau terus stres kita. Ya, setuju. Ya, itu membuat stres. Jadi lakukan pekerjaan yang penting tapi dalam kondisi tidak genting. Itu membuat kita bisa memanajemen waktu begitu luar biasa. Kemudian berikutnya, kesampingkan tugas secara bijak. Ya, jika memberikan tumpuan pada hal yang remeh, Anda abaikan pekerjaan. Jadi kalau Anda misalnya melakukan pekerjaan yang remeh-remeh, terus yang penting dilupakan, maka ini Anda harus bisa memilah, mengesampingkan hal-hal yang remeh. Tapi kadang-kadang yang penting malah ditinggalkan. Ya, kita lari-lari sampai waduh sinetronnya buyar. Padahal sekarang kan kita bisa cari yang lainnya lagi kan gitu. Kemudian jangan jadi sang sempurna, hanya Allah saja yang maha sempurna. Jadi jika Anda takut mencoba karena takut gagal, Anda tidak akan mencapai kemana-mana. Maka Anda harus berani mencoba. Jadi jangan perfeksionis. Ya, jangan jadi sang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Maka Anda harus berani mencoba. Anda jangan takut mencoba. Kalau Anda sudah takut mencoba, berarti takut gagal. Kalau sudah takut gagal, berarti tidak pernah mencoba. Kalau tidak pernah mencoba, berarti tidak pernah sukses. Ya, baiklah. Karena kesuksesan itu mesti melewati satu jembatan. Jembatannya yang namanya gagal. Kegagalan itu jembatan yang harus dilewati. Jadi jangan pernah takut gagal begitu ya Ustadz ya. Makin banyak kita menghabiskan kegagalan, maka makin dekat dengan sukses. Ya, coba bahasa saya. Makin banyak menghabiskan kegagalan, maka berarti makin dekat pada sukses. Kalau kemudian kita tidak pernah gagal, maka tidak pernah mencoba. Karena memang kalau orang yang takut gagal terus ya otomatis tidak akan pernah takut untuk mencoba. Nah kalau mencoba aja nggak mau, mencoba aja takut, gimana bisa sukses gitu ya Ustadz ya? Berarti kan nggak nyampe kan gitu. Iya dong. Maka berikutnya adalah hilangkan sikap suka menunda pekerjaan. Ini penyakit yang fatal. Suka menunda pekerjaan. Karena dengan nunda-nunda pekerjaan, maka beban ke pekerjaan di kemudian itu menjadi jauh lebih banyak. Jauh lebih berat. Sehingga bisa jadi akibatnya tidak bisa kita lakukan. Ya, kalau toh misalnya kita lakukan, maka tidak efektif. Karena masih ada yang ketinggalan kan gitu. Ini penyakitnya karena nunda-nunda pekerjaan.
Ini yang agak berat ini. Apa itu? Apa itu? Ustaz? Belajar untuk berkata tidak. Nah, iya. Karena iya, banyak iya, iya. ajakan, banyak jemputan yang tidak penting, terpaksa Anda layani. Karena kita tidak berani ngomong tidak. Karena Iya. sungkan. Kalau udah Jadi- parah itu sungkin ya Ustadz ya. Ya. Oke. Jadi belajar untuk berkata tidak. Jadi kan karena kadang-kadang banyak ajakan sesuatu yang sebenarnya enggak ada manfaatnya. Nggak Tapi karena perlu, kita sebenarnya nggak nggak baik. perlu. Iya. Tapi karena kita sungkan untuk berkata tidak tadi itu. Jadi Betul. belajar untuk berkata tidak untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu Iya. yang mengabaikan hal-hal yang penting bagi hidup kita. Oke. Kalau kita sudah belajar berkata tidak, maka insya Allah kita akan lebih efektif dalam hidup ini. Terakhir, anugerahi Oke. diri kita. Ya, anugerahi diri Anda. Jika Anda berhasil menyelesaikan satu tugas dengan baik, maka syukurilah, apresiasilah, hadiahkan dirimu sendiri. Nah, jadi diapresiasi sehingga layak bersyukur. Ya. Bisa berbagi pada sesama, bisa kemudian melakukan rekreasi bersama keluarga, karena hidup itu butuh keseimbangan gitu. Betul. Nanti kemudian kerja terus, anaknya lupa, nanti enggak tahu nama bapak ibunya gitu. Karena Lah. berangkat pagi-pagi, kemudian pulang Bahaya malam, juga. Nggak boleh anaknya juga sudah kalau kayak gitu. tidur. Makanya kemudian anugerahi diri Anda, jadi sisihkan waktu untuk rileks, untuk untuk melakukan rekreasi bersama keluarga, atau bisa berbagi pada sesama yang mengalami kekurangan, ya, atau makan malam bareng bersama istri dan anak-anak di tempat yang istimewa, atau melakukan ibadah umroh, perjalanan ibadah suci dan sebagainya. Itu membuat keseimbangan hati dan keseimbangan waktu kita. Oke. Ya, itu Jadi bisa memberikan reward juga sesekali pada diri kita untuk bisa lebih meningkatkan semangat Ya, diri yang betul. positif juga boleh sekali ya Ustadz ya. Ya. Oke, jadi itulah tadi Smart Listeners beberapa hal yang bisa kita coba untuk bagaimana kita bisa mengatur dan memanajemen waktu kita jauh lebih baik untuk Ya. bisa menjadi seseorang yang jauh lebih cemerlang. Baiklah, Ustadz mungkin ada pesan atau tips mungkin yang ingin disampaikan yang terakhir untuk Smart Listeners, boleh silakan? Ya, lakukanlah, isilah hidup-hidup kita dengan pekerjaan yang sunnah dan wajib tadi. Kalau toh melakukan yang mubah, cari di antara yang mubah itu yang menunjang visi hidup kita. Baik. Tinggalkan yang makro, apalagi yang haram. Ya. Ya, terus kemudian gunakan waktu-waktu kita banyak melakukan pekerjaan yang benar-benar penting, tetapi dalam kondisi tidak genting. Catat, tidak genting. Sehingga kemudian kita Siap. bisa enjoy mengatur skala prioritas. Jangan melakukan pekerjaan yang sudah tidak penting tapi genting, itu kelihatannya produktif tapi kelihatannya super sibuk tapi tidak produktif. Apalagi melakukan pekerjaan yang sudah tidak penting dan tidak genting, Nah, maka akan sia-sia hidup kita. Boleh sekali waktu untuk refreshing tadi itu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, kita sendiri yang ke pedang. nah, itu dia yang harus benar-benar kita tahu nih ya. Ya. Baiklah, terima kasih Ustadz untuk sharingnya, luar sama-sama. biasa sekali, menginspirasi. Mudah-mudahan minggu depan, tepatnya di hari Kamis jam 5 sampai dengan jam 6 kita masih bisa kembali bertemu untuk menginspirasi Smart Listeners dimanapun berada. Sehat-sehat Ya, untuk sama-sama. Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Baiklah, Waalaikumsalam Smart Listeners, warahmatullahi demikianlah untuk program Thanks God. Tomorrow it's Friday. Cemerlang dengan memanajemen waktu. Mudah-mudahan Anda juga bisa menjadi diri yang lebih luar biasa cemerlangnya. Sehat terus pastinya. Dan baiklah, saya Ivana Raf yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih. Selamat petang. Sukses untuk Anda semuanya, Smart Listeners. Terima kasih, Ustadz. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin, Ref. Nggih. Iya. Tentang motivasi dan pengembangan diri. You said we'd just drop by, but I wasn't invited. You'd already decided that I was coming too. I
lost and all these people all trying to please you. They don't even see you the way I do. 2 a.m. I've been left. No one cares, just me I guess. But I can't leave you. I wasn't gonna say nothing, but I'm about to break something. How you gonna take all of my time?